Saudaraku sekalian, kita sering mendengar atau bahkan mengatakan bahwa Allah itu harta kita. Ya, seperti pemazmur berulang-ulang juga mengatakan engkaulah hartaku. Tetapi saudaraku, bagaimana realisasi daripada pengakuan tersebut? Apakah hanya sebuah kata-kata? Apakah hanya sebuah kata-kata, saudaraku? Atau benar-benar kita memiliki pengalaman yang benar mengenai hal ini bahwa Allah adalah harta kita? Bagaimana realisasi daripada kehidupan yang menjadikan Allah sebagai harta? Saudara, kalau kita benar-benar mengalami realisasi ini, kebahagiaan kita luar biasa, saudara. Benar-benar luar biasa. Hanya untuk mencapai tingkat di mana Allah menjadi harta kita, itu tidak mudah. Karena kita sering atau memang sudah begitu lama terjebak dengan apa yang kelihatan, bukan apa yang tidak kelihatan. Kita sudah terjebak dengan memperhatikan apa yang kelihatan. Jadi yang kita pandang sebagai harta itu adalah apa yang kelihatan. Dan kita biasa mengandalkan apa yang kelihatan. Kita biasa berharap apa yang kelihatan. Dan inilah yang membuat sulitnya menjadikan Allah sebagai harta kita. Tetapi saudaraku, kita bisa mulai sekarang belajar menjadikan Allah itu harta kita. Ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang membuat kita belajar menjadikan Allah itu harta kita. Yaitu pada waktu kita dalam keadaan terjepit. Ketika kita dalam keadaan terjepit, dalam kesesakan. Di mana tidak ada pertolongan dari manapun. Tidak ada jalan keluar. Ya, kanan, kiri, depan, belakang tertutup. Mau tidak mau tengadah, sebab satu-satunya jalan yang terbuka itu ke atas. Nah, pada waktu itulah seseorang belajar untuk menjadikan Allah sebagai harta. Harta artinya sesuatu yang bisa diandalkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang melengkapi hidup, sesuatu yang menjadi naungan, payung perlindungan, itulah harta. Kita menjadikan Allah harta kita. Itu berarti dia naungan kita, perlindungan kita, kebahagiaan kita, yang kita harapkan, yang kita andalkan. Kalau kita menjadikan Allah sebagai harta, saudaraku, walaupun kita tidak memiliki materi, harta dunia, kita tidak merasa menjadi miskin. Ini juga tidak mudah, saudara. Mengucapkannya gampang, mengucapkannya mudah, tetapi mempraktekannya tidak mudah, saudara. Tetapi saudara akan sangat beruntung kalau belajar menjadikan Allah sebagai harta kita. Hartamu, hartaku. Dan saya sedang mempelajari hal ini, saudara. Ya, menyesal juga pengertian-pengertian yang mendalam seperti ini dan penghayatan-penghayatan yang mendalam seperti ini baru saya peroleh ketika usia saya sudah di atas 60 tahun.
Kalau dari dulu saya mengerti ini, menghayati ini, tentu keadaan saya hari ini jauh lebih baik. Tetapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Menjadikan Allah itu harta kita, membuat kita, saudaraku, menjadi kaya. Tentu tidak menjadi sombong, tetap tenang, teduh, tidak menjadi minder. Tentu menghadapi orang yang berpangkat, berkedudukan, kita harus hormat sebagaimana etika dunia. Menghadapi orang kaya ya sudah kita tunduk karena banyak orang memang ingin dihormati. Tetapi kita tidak merasa kecil dan minder. Sebab harta yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah Allah. Allah itu harta yang sesungguhnya. Dan kalau kita menjadikan Allah sebagai harta kita, kita menjadi kuat menghadapi apapun. Tentu selama kita tidak bersalah. Selama kita hidup suci, selama kita hidup tak bercacat, tak bercelah, kita menyerah kepada Allah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kalau Allah menjadi harta kita, ada sukacita. Seperti yang tadi saya singgung. Dia menjadi kebahagiaan kita. Dan inilah yang membuat kita lebih menghayati bahwa dunia bukan rumah kita. Dan kita ingin bertemu dengan Tuhan. Pemazmur telah membuktikan, saudaraku sekalian, bahwa Allah menjadi hartanya. Ketika dia mengatakan pernyataan yang menjadi ayat favorit, saudara, bagi saya ayat favorit ini. Ketika dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan my portion, bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini harta. Makanya di ayat sebelumnya pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Oh, yuk kita bisa kenakan kebenaran ini. Yuk kita nekat, paling tidak dimulai hari ini, saudara. Kita tidak boleh hanya ekstrim, kita harus sangat ekstrim. Sampai kita bisa berkata, Tuhan engkau satu-satunya duniaku. Aku tidak punya dunia lain selain dirimu. Nah kalau sudah begini, saudara, pikiran-pikiran yang tidak perlu, artinya hal-hal yang tidak perlu masuk pikiran kita, kita buang. Apapun. Jangan ada sesuatu yang tidak patut masuk di pikiran kita. Walaupun hal itu bukan sesuatu yang salah di mata manusia. Seperti mengingini apa begitu, lalu memikirkan apa begitu. Itu buang. Kalau misalnya saudara dilukai, saudara mengingat orang itu juga sampah, buang. Saudara melihat orang punya barang apa saudara ingini, belum tentu Tuhan mengendaki Anda mengingininya, buang. Kalau saudara mengingini sesuatu yang belum tentu Allah kehendaki, saudara mau pergi kemana, mau buat apa, Allah belum tentu kehendaki, buang. Itu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dunia kita. Saudaraku sekalian, tidak mudah menjadikan Allah itu harta kita. Karena kita sudah terjebak dengan irama hidup yang salah selama belasan bahkan puluhan tahun. Tetapi marilah mulai saat ini, mulai hari ini kita menjadikan Allah sebagai harta kita. Ya. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan berat, saudara berkata Tuhan kekuatanku. Kalau pakai bahasa yang mungkin kurang tepat, tetapi bagi orang Indonesia itu kata bagus. Dia jimatku. Menghadapi apapun dia jimatku, dia kekuatanku, dia perlindunganku. Dia kebahagiaanku, dia harapanku. Dia satu-satunya duniaku. Kalau kita bisa berprinsip ini, saudara, kita bahagia sekali. Ayo kita mulai hari ini. Jangan sampai lewat waktu, saudara meninggal, saudara belum menjadikan Allah sebagai harta satu-satunya hidup saudara. Harta kita itu Tuhan, bukan uang,
bukan nama baik, bukan nama besar. Apapun tidak kita miliki, tidak apa-apa. Asal kita tetap memiliki Tuhan. Tetap memiliki Allah semesta alam, Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, diberkatilah hidupmu saudara. Berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa di surga turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.